Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi Anda semua, dimanapun Anda sedang berada, di seluruh penjuru tanah air. Apa kabar? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP, Pak Jana senang menemui Anda semua. Kita akan mengaplikasikan rumus luas segitiga. Ini bagian yang terakhir dari trigonometri yang sedang kita pelajari. Ya. Nah, aplikasi apa? Aplikasi suatu rumus segitiga. Rumus pertama ini dan rumus kedua ini. Untuk apa? Untuk mengukur luas tanah atau pekarangan ya, atau lahan dengan cara manual. Ini zaman dulu, sebelum ada teknologi canggih, sudah digunakan oleh kakek-kakek buyut kita untuk mengukur sebidang tanah dengan tepat. Nah, sekarang tentu masih bisa dipakai, ya, kalau kita mengukur sebidang tanah tidak menggunakan aplikasi teknologi, ya, kita bisa manual. Nah, seperti apa? Kita ambil langsung aja contohnya. Ini contoh satu, yaitu cara mengukur luas bidang tanah. Nah, ini gambarnya tanah datar akan diambil sebagian dengan bentuk segi empat, bukan persegi empat ya, tapi segi empat. Kasih nama aja pojok-pojoknya, misalnya EFGH, ya. Nah, ini akan kita ukur sisi-sisinya. Ya, ini diukur dari EF 20 meter, FG 30 meter, GH 12 meter, kemudian EH adalah 22 meter. Nah, rumus apa yang akan kita pakai? Ya, perhatikan bahwa segitiga ini bukan merupakan bentuk persegi sehingga L sama dengan S kuadrat tidak berlaku, ya. Kemudian rumus apa lagi? EFGH juga bukan persegi panjang sehingga luas sama dengan panjang kali lebar tidak berlaku. Juga ini bukan merupakan bentuk trapesium sehingga L sama dengan setengah kali D kali A tambah B. D-nya itu jarak, ya. D-nya itu jarak antar dua sisi sejajar. A dan B dua sisi sejajar. Nah, di sini bukan trapesium, jadi tidak ada dua sisi yang sejajar. Sehingga rumus ini bagaimana? Tidak berlaku. Nah, lalu terobosannya bagaimana caranya? Karena ini merupakan segi empat yang sembarang, ya, sembarang bukan sembarang, ya. Nah, kemudian bangun ini atau bentuk ini, luas bidang tanah EFGH ini kita bagi dua menjadi dua segitiga. Nah, ya, sehingga kita bisa gunakan apa? Rumus luas segitiga. Mana yang dibagi? Bisa kita tarik garis dari F ke H, bisa juga dari E ke G, ya. Kita pilih dari E ke G atau G ke E. Ya, yang kita tarik garis, ya, sehingga sebidang EFGH ini, tanah ini menjadi dua bagian, ya, segitiga. Rumusnya kita gunakan ini, ya, karena kita sudah terpenuhi unsur-unsur untuk menggunakan rumus segitiga ini. Coba perhatikan sisi-sisinya dari semua bangun ini sudah ada. Tinggal kita ukur panjang apa? GE. Oke. Baik, nah kita harus tahu S-nya itu apa. Setengah keliling segitiga. Tahu keliling kan? Ya tahu. Ini setengahnya. Setengah keliling segitiga. ABC adalah panjang sisi-sisi segitiga. ABC sudah diketahui belum? Tinggal ini apa? GE yang belum, ya.
Nah, G ternyata ada berapa? Panjangnya adalah 24 setelah diukur ya, 24 meter. Nah, sekarang kita cari dulu luas segitiga yang pertama. Baru nanti luas segitiga yang kedua, kemudian dijumlahkan. Nah, pertama kali kita akan mengukur, menghitung ya, bukan mengukur karena ukurannya sudah ada, yaitu adalah S1. S1 ini luas untuk luas yang pertama ya, ini ya, segitiga yang pertama. S1 berarti setengah keliling dari segitiga yang pertama. Setengah kali 20 tambah 30 tambah 24. Sama dengan setengah kali berapa? 74 sama dengan 37. Jadi S-nya 37. Lalu ABC-nya sudah kelihatan ya kan? ABC-nya mana? Katakan ini A 20, B 30, C-nya berapa? 24. Masukkan ke rumus ini atau disubstitusikan. Maka akan kita peroleh, oh ya, ini ada permohonan dari Pak Jana kepada Bapak dan Ibu, para pengunjung atau adik-adik ya, yang budiman, mohon Pak Jana untuk dibantu subscribe, like, dan share untuk memberikan support pada Pak Jana agar Pak Jana terus dapat membuat bahan ajar ini. Ya, mudah-mudahan berguna. Baik, saya tunggu beberapa saat. Iya, baik, terima kasih semuanya atas support. Semoga bermanfaat. Baik, langsung kita hitung ya. Jadi S-nya kita ganti 37, kemudian A-nya 20, B-nya berapa? 30 dan C-nya 24. Maka setelah dihitung-hitung hasilnya ini, ya kan? Kita kalikan ini semua, didapatkan berapa? Dapatkan berapa? Akar 7.239. Hasilnya berapa? Gunakan alat bantu kalkulator. Nah, ada yang belum bisa menggunakan alat bantu kalkulator, lain kali mungkin akan kita coba untuk simulasikan ya. Bisa juga dengan menggunakan HP ini ya. Baik. Sekarang kita lanjut saja untuk luas yang kedua, segitiga yang kedua. Nah, ini setengah kelilingnya S2, setengah dari mana? Ini nih, 12 ditambah 22 ditambah 24. Sama dengan setengah dari 58 berapa? 29. Sehingga L2 luas yang kedua ini kita tinggal substitusikan. 29 gantikan di sini. S ini diganti berapa? 29. Yang di rumus ini. Kemudian A-nya diganti 12, B-nya diganti 22, C-nya diganti 24. Oke. Kita hitung kemudian. Kita hitung hasilnya adalah berapa? 29 kali 17 kali 7 kali 15. Sama dengan akar 51.765. Berapa itu? Adalah 227,52. Ya, ini tentu satuannya apa? Meter persegi ya. Sekarang kita bisa hitung luas seluruhnya, yaitu luas seluruhnya sama dengan L1 tambah L2, 227,52. Oh ini kemudian kebalik ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian L1-nya 239,25 sama dengan berapa? 466,77 meter persegi. Bagaimana? Cukup sampel. Apakah ini juga berlaku rumus ini Pak untuk untuk segi 4 persegi panjang yang beraturan? Bisa. Persegi panjang beraturan persegi ya. Yang berbentuk persegi bisa gunakan ini. Bentuk persegi panjang juga bisa gunakan ini. Ya. Oke. Baik. Pokoknya untuk segi 4 bisa digunakan rumus ini. Ya, baik ya. Asal unsur-unsur ya, unsur-unsurnya terpenuhi ya. S-nya, A-nya, ukurannya ini terpenuhi. Artinya bisa dilakukan pengukuran.
Tapi ada juga sisi-sisi ini yang panjangnya tidak bisa dilakukan pengukuran semua. Lalu terus bagaimana? Coba perhatikan atau bayangkan kalau misalnya kita mau ukur sebuah danau, suatu danau ya, gimana ya? Ya, kita akan melihat contoh yang kedua. Cara mengukur luas tambak ikan. Nah, tambak ikan itu jangan tambak ikannya ya, tapi kita mengukur daerah maksudnya yang ada perairan, ada airnya dan sulit untuk dijangkau. Nah, ini misalnya adalah tambak ikan seperti ini. Maka bagaimana cara mengukurnya? Tentu kita akan mengukur tepi-tepinya dulu. Ya, ini tepi-tepinya kita ukur. Ya, tarik garis. Kemudian tetapkan titik P, titik Q, titik R, S, dan T. Kemudian kita bagi menjadi segitiga-segitiga. Ya, dari mana kita akan tarik? Bisa dari Q, ya, dari Q ke T, dari R ke T. Kita tarik garis sehingga terbagi menjadi ada berapa segitiga? Ada 3 segitiga. Segitiga 1, 2, ini 3. Nah, rumus yang kita pakai adalah bahwa luas segitiga sama dengan A kuadrat sin B sin C per 2 sin A. Nah, untuk itu apa saja yang akan kita perlukan? Tentu adalah ukuran-ukuran ini. Ya, ukuran-ukuran yang bisa terjangkau. Ya, tentu ada yang tidak bisa terjangkau, maka kita gunakan yang bisa terjangkau. Kemudian kita ukur apa di sini? Ada sudut A, sudut B, ya, sudut C. Nah, misalnya saja di sini, ini PQ dengan PT. Ini membentuk suatu sudut, ya. Tapi ini PQ-nya kita tulis dulu. Baik, kita ukur dulu ya. Kita ukur dulu sisi-sisinya yang bisa diukur. PQ 100,2, QR 91,6, RS 87,8. Kemudian sudutnya, sudut P, ya berapa itu? 60 derajat. Sudut Q yang satu ada berapa? 80 derajat. Q yang kedua 75 derajat. Kemudian R yang satu, pertama 60, R kedua juga 60. Nah, kemudian sudut S. Ya, sudut S adalah 80. Nah, sekarang coba perhatikan apakah ukuran-ukuran ini sudah cukup. Kita lihat, misalnya segitiga yang pertama. Ada sebuah sisi, ya kan, katakan A, ini A. Kemudian ini ada sudutnya 2 diketahui. Ya, ada B, ada C misalnya. Kemudian sudut A-nya ini. Ya, bisa dihitung. Kemudian segitiga yang kedua. Sebuah sisi diketahui, sudutnya 2 sudut diketahui, ya kan. Kemudian sudut di depan sisi yang diketahui apa? Yaitu di sini adalah T2, bisa dihitung. Demikian pula R dan S. Ya, R dan S ini sisinya, sudutnya ya di depan RS apa? Sudut T3. Bisa dihitung karena di sini ada sudut R yang kedua dan S yang kedua sudah diketahui. Sehingga satu sudut yang lain bisa dihitung dengan menggunakan prinsip bahwa jumlah sudut-sudut segitiga berapa? 180 derajat. Baik, sekarang kita misalkan di sini T1, sudutnya T2, T3. Ya, kita akan menghitung luas yang pertama. Segitiga yang pertama akan kita hitung ini. Ya, jadi kita misalkan apa? Ini A 102 itu. Kemudian B-nya 80 derajat, C-nya berapa? 60 derajat. Berarti A-nya berapa? T1 ya. T1 berapa? Bisa kita hitung. Itu kita hitung dulu T1 180 kurangi 80 tambah 60.
ketemu 40 derajat. Nah, sekarang sisinya sudah diketahui, sudutnya sudah ketahui semua, kita tinggal substitusikan ke dalam rumus. Ya, ini. Jadi A-nya kita ganti dengan 100,2, lalu B-nya 80 derajat, C-nya 60 derajat, A-nya yang ada di depan sudut ini adalah berapa? 40 derajat. Kita substitusikan. Maka diperoleh, oh ya, baik. Mohon untuk dukungan Bapak dan Ibu, anak-anak sekalian, para pengunjung yang budiman, Anda semua mohon untuk di-support Pak Jana dengan cara subscribe, like, dan share. Kami tunggu beberapa saat. Ya, baik. Kita lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita substitusikan ke rumus. L1 berarti sama dengan apa? Ya, 100,2 kuadrat sebagai A-nya kali sin 80 kali sin 60 dibagi 2 sin 40. Ini T2 ya, T1 ini adalah 40 derajat. Baik, sekarang kita hitung. 100,2 kuadrat adalah didapatkan berapa? Ini. Kemudian sin 80 0,99, sin 60 adalah 0,87 dan sin 40 0,64. Kemudian kita hitung, kita gunakan alat hitung, bantu alat hitung, maka diperoleh ya pembilangnya adalah berapa? Pembilangnya 8.647,48. Kemudian dibagi 1,28, maka diperoleh luas 6.755,84. Tentu satuannya adalah apa? Meter persegi ya. Baik, sekarang kita cari luas yang kedua. Luas kedua A-nya berapa? 91,6. Ini B-nya salah satu ya. Antara B dan C ini 60 dan 75. Kemudian ini adalah A-nya. P2 ini A-nya ya. Di dalam rumus ini ya. Itu kita cari dulu bahwa T2 sudah T2 sama dengan 180 dikurangi 60 ditambah 75. Berapa? Berapa ini? Ini adalah 135. Ini 180 kurangi 135 adalah ketemu berapa? 45 derajat. Nah, sudah ketemu sekarang semua sudutnya sudah ketemu. Sudah tahu ukurannya berapa? A-nya adalah 91,6. Kita masukkan ke dalam rumus. Ya, disubstitusikan ke dalam rumus ini. Maka diperoleh L2. Ya, 91,6 kuadrat kali sin 60 kali sin 75 per 2 sin 45. Kita hitung. Dihasilkan 91,60 adalah berapa? Adalah 8.390,56. Sin 60 adalah 0,87. Sin 75 0,97 dan sin 45 adalah 0,71. Kita gunakan alat hitung, alat bantu hitung, kalkulator misalnya, ya diperoleh ini. Dan hasil bagi ini adalah berapa? Ya, adalah 4.986,47 meter persegi. Ya, baik. Sekarang luas segitiga yang ketiga. Ya, berapa sudutnya? Sudutnya adalah 180 dikurangi ini 80, 60. Berapa? 140. Jadi masih ada berapa? 40 derajat. Jadi T3 adalah 40 derajat. Baik, sekarang 87,5
5,8 itu kita substitusikan untuk mengganti A. Kemudian ini sudut B-nya atau C-nya bisa 80, bisa 60 ya, masukkan di sini. Kemudian sudut A-nya ini T3 ya. Oke. Kita substitusikan di sini rumus, maka diperoleh ya ini. Nah, ini kurang sin ya, maksudnya adalah sin 60 nih ya. Oke. Bisa dimengerti ya. Baik. Lalu kita peroleh ini bilangannya dan kita sederhanakan dengan alat bantu hitung, hasilnya adalah 5.187,20. Oke, mohon maaf ini kurang sin di sini ya. Baik. Kurang sin. Kemudian jumlah semuanya kita jumlah, maka diperoleh luas dari PQRST. Ya, berapa yang kita jumlah? Itu yang L1 ini 6.755,84, yang kedua 4.986,47, dan ketiga 5.187,20. Kita jumlahkan semuanya, kita peroleh ini. Ini satuannya adalah meter persegi, jadi 16.929,51. Ya, baik. Baik, itu hasilnya. Sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita semua.